Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma Struktur Data. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Eva Juliani, Rangga Mukti Daniswara, dan juga Safna Aliza Haina Syazwani. Izin mempresentasikan hasil proyek kami selama 2 minggu, 3 minggu lalu. Adapun case yang kami angkat adalah case perpustakaan. Oke, kita mulai saja untuk penjelasan programnya. Tapi sebelum itu, karena kami menggunakan eh, melibatkan data Excel di dalamnya juga, jadi dalam buat program perpustakaan kita kali ini yang berbasis Excel, kita menggunakan sebuah library Apache POI, yang mana Apache POI ini adalah sebuah project open source yang menggunakan API untuk memanipulasi dan mengelola file Microsoft Office seperti Excel, Word, dan PowerPoint. Terus Apache POI Bin ini juga menyediakan kelas-kelas dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk membaca, menulis, dan juga memodifikasi file Excel menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kita mulai ke line pertama. Di sini ada beberapa kelas, ada kurang lebih 12 kelas yang dipakai dalam kode program kali ini. Yang pertama ada kelas import org Apache POI SS user model, itu digunakan untuk mengelola file Excel, seperti membaca dan juga menulis data pada file Excel. Kemudian ada kelas kedua, Apache POI XSSF user model XSSF workbook, itu digunakan untuk membaca dan menulis file Excel dengan format XLSX. Kemudian ada kelas ketiga, import Java Util Collection, itu menyediakan metode untuk melakukan operasi pada objek collection seperti sorting dan juga searching. Kemudian ada import Java IO file input stream digunakan untuk membaca data dari file. Kemudian import Java IO file output stream digunakan untuk menulis data ke dalam file. Terus ada import Java IO file writer. Kelas itu digunakan untuk menulis karakter ke dalam file. Kemudian ada Java IO exception. Itu untuk kelas untuk menangani kesalahan yang terjadi saat melakukan operasi input atau output dari sebuah file. Kemudian ada import Java IO Print Writer, digunakan untuk menulis data ke dalam file dengan format yang lebih mudah dibaca. Terus ada import Java Time Local Datetime, itu digunakan untuk mempresentasikan waktu dan juga tanggal. Yang terakhir ada, yang ke-9 ada kelas yang digunakan, ada import Java Iterator, maksud saya, digunakan untuk melakukan iterasi pada objek collection. Kemudian ada import Java util linked list, itu digunakan untuk mempresentasikan struktur data linked list. Dan yang terakhir adalah ke import Java util scanner, digunakan untuk membaca input dari pengguna. Next, ke line selanjutnya, itu ada linked list. Linked list itu salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi objek dengan urutan tertentu. Dalam hal ini, linked list itu digunakan untuk menyimpan daftar buku yang dibaca oleh file Excel tadi. Sini ada link list buku, daftar buku, sama dengan baca data Excel, Excel file tab. Nah, kode itu digunakan untuk membaca file Excel dan menyimpannya ke dalam objek link list buku. Excel file path merupakan path atau lokasi file Excel yang ingin dibaca. Ya, di sini ada memanggil masih lagi, boleh di bawah lagi. Ada fungsi login. Login ini akan melakukan program menampilkan menu. Ada beberapa case, di sini ada 5 case. Yang pertama, bila user memilih case 1, akan menampilkan daftar menu. Apabila user memilih case 2, akan menampilkan cari berdasarkan judul buku. Kemudian case ketiga, cari berdasarkan penulis. Dan case 4, pinjam buku. Dan case 0 adalah terima kasih. Apabila user menginputkan case yang tidak sesuai dengan program, maka akan keluar output pilihan tidak valid atau silakan pilih menu yang benar. Nantinya akan melakukan rekursif kembali ke menu login pertama, seperti itu.
Kemudian di sini akan memanggil fungsi login. Di sini user akan disuruh untuk menginputkan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada menginputkan nama dengan menggunakan tipe data string, kemudian menginputkan nick juga sebanyak 16 angka. Nah, di sini ada kondisi di mana jika panjang nick yang dimasukkan itu tidak sama dengan 16, maka akan keluar output nick harus memiliki panjang 16 angka dan akan melakukan perulangan ke fungsi login yang dari awal lagi. Gitu. Jadi user akan dialihkan ke program awal tadi untuk login ulang. Namun apabila user telah melakukan atau mengisi nick sesuai dengan 16 panjang 16 angka, maka akan keluar output login berhasil. Seperti itu. Dan setelah itu ada clear screen di line 77 itu untuk membersihkan screen. Kemudian nanti output selamat datang di perpustakaan dengan nama yang telah diinputkan oleh user. Setelah itu clear screen lagi. Dan di sini ada pada line 86 itu ada kode program garis miring 033 buka kurung H itu fungsinya untuk mengatur posisi kursor pada baris dan kolom tertentu. Dan juga garis miring 033 buka kurung 2C itu membersihkan layar seperti itu. Kemudian untuk fungsi yang kedua di sini ada pemilihan. Ini untuk menampilkan menu saja. Ada satu untuk menampilkan daftar buku, dua untuk mencari buku berdasarkan judul, tiga untuk mencari buku berdasarkan penulis, empat untuk meminjam buku, dan 0 untuk keluar. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Eva yang telah mempersilahkan saya melanjutkan penjelasan dari kode program ini. Sekarang kita lanjut ke line 99 di kode program. Nah, kode program yang akan saya jelaskan di layar ini adalah contoh implementasi dari fungsi-fungsi untuk membaca data dari file Excel, menampilkan daftar buku, dan melakukan pencarian buku berdasarkan judul atau penulis. Nah, berikut penjelasan secara rinci mengenai setiap bagian kode. Kita mulai dari program yang pertama untuk membaca data Excel. Di sini tertulis pada line ini dengan kode program private static linked list dalam kurung buku baca data Excel dalam kurung string Excel file path. Nah, linked list adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi objek-objek dengan urutan tertentu. Dalam hal ini, linked list digunakan untuk menyimpan daftar buku yang dibaca dari file Excel. Nah, sebuah metode dengan nama baca data Excel. Nah, metode ini mengambil parameter dari Excel file path yang merupakan alamat file Excel yang akan dibaca. Di program ini akan menerima path file Excel sebagai argumen dan mengembalikan sebuah linked list dari objek buku yang akan menampung data dari file Excel. Nah, lanjut lagi ke line berikutnya. Di sini pada line ini tertulis try dalam kurung file input stream sama dengan new file input stream dalam kurung Excel file path, titik, koma, workbook sama dengan new xxf workbook dalam kurung input stream. Nah, pertama, pada program ini akan membuka file Excel menggunakan file input stream dan memuat workbook dengan tipe xxf workbook menggunakan objek workbook. Ke program selanjutnya, di sini ada bacaan sheet, ada kode program sheet sama dengan workbook, titik, get sheet A dalam kurung index. Nah, selanjutnya program ini akan mengakses sheet pertama dalam workbook menggunakan workbook, titik, get sheet AT. Nah, lanjut lagi ke line program berikutnya. Di sini ada tulisan iterator dalam kurung row, iterator sama dengan sheet, titik iterator. Nah, kemudian dengan menggunakan iterator melakukan perulangan, program akan membaca setiap baris atau row dalam sheet. Terus ada while. Nah, while di sini berfungsi untuk melakukan perulangan untuk setiap baris pada sheet. Untuk setiap baris, program akan mendapatkan nilai dari masing-masing kolom sel yang berisi judul buku, penulis, dan tahun terbit. Lanjut lagi ke kode program berikutnya, kita ada buku sama dengan new buku dalam kurung judul, koma penulis, koma tahun,
dalam kurung titik koma daftar buku titik add buku. Nah, dari nilai-nilai ini kemudian digunakan untuk membuat variabel baru dengan nama buku. Variabel buku digunakan sebagai objek sementara yang menyimpan informasi buku yang sudah diproses tadi. Nah, lalu nilai variabel buku yaitu judul, penulis, tahun. Nah, objek buku baru dan objek tersebut ditambahkan ke dalam linked list ke daftar buku. Selanjutnya di kode program ini ada catch dalam kurung IO exception tutup kurung terus titik print struct trash. Nah, terakhir program ini akan menangani kemungkinan exception yang terkait dengan membaca file dan mengembalikan ke daftar buku. Nah, program yang kedua adalah program menampilkan daftar buku. Adalah program untuk menyortir daftar buku berdasarkan judul sebelum menampilkannya. Di sini ada kode collection titik sort dalam kurung daftar buku, dalam kurung buku 1, buku 2, tutup kurung buku 1, titik get judul, terus titik compare to ignore cast, dalam kurung buku 2, titik get judul. Nah, ini adalah panggilan metode untuk mengurutkan elemen-elemen dalam daftar buku menggunakan metode sort dari kelas collection. Di program ini akan menerima linked list dari objek buku sebagai argumen dan tidak mengembalikan nilai. Nah, di sini di kode program yang selanjutnya, di line selanjutnya dalam kurung buku 1, buku 2 dalam kurung, terus ada buku titik get buku 1 titik get judul. Di program ini akan menyortir daftar buku berdasarkan judul sebelum menampilkannya, menggunakan collection sort dan menggunakan lambda expression untuk membandingkan judul buku. Soalnya buku 1 dan buku 2 adalah dua objek yang sedang dibandingkan. Buku 1 titik get judul dalam kurung dan buku 2 titik get judul dalam kurung mengambil judul buku dari masing-masing objek buku untuk dibandingkan. Nah, compare to ignore cast adalah metode yang membandingkan dua string tanpa memperhatikan perbedaan huruf besar dan kecil. Selanjutnya di sini ada for dalam kurung buku titik 2 daftar buku tutup kurung. Untuk setiap objek buku pada variabel buku dalam koleksi daftar buku. Selanjutnya akan menampilkan sistem outprint link, judul, penulis, tahun terbit, dan status. Nah, di sini ada kode tanda tanya dan adalah operator temari pada program Java yang digunakan untuk membuat sebuah expression kondisional. Dalam hal ini, di sini ada bacaan buku is tersedia atau tersedia titik 2 dipinjam digunakan untuk memeriksa apakah buku tersebut tersedia atau tidak. Jika buku is tersedia mengembalikan nilai true, maka nilai yang dicetak adalah tersedia. Jika buku is tersedia tutup kurung mengembalikan nilai false, maka nilai yang dicetak adalah dipinjam. Nah, setelah penyortiran, program akan mencetak daftar buku ke layar dengan mengintegrasi melalui memanggil metode getJudul pada setiap objek buku dalam daftar buku dan mencetak informasi judul, penulis, tahun terbit, dan status tersedia atau dipinjam. Nah, selanjutnya di line ini akan ada program untuk mencari berdasarkan judul. Nah, berhubung program ini akan sama dengan program di bawah, jadi saya akan menjelaskan secara singkat dan lebih detailnya di program mencari berdasarkan penulis. Kalau dicari berdasarkan judul, program ini akan meminta pengguna memasukkan judul buku yang ingin dicari melalui scanner, kemudian program melakukan pencarian menggunakan perulangan for berdasarkan judul dalam daftar buku, terus menyimpan hasil pencarian dalam linked list hasil pencarian. Jika tidak ada buku ditemukan, maka program akan menampilkan di layar tidak ditemukan buku dengan judul. Jika buku ditemukan, program akan ke else dan mencetak informasi buku yang cocok dengan judul yang dicari. Nah, selanjutnya ke program mencari berdasarkan penulis. Di sini saya akan menjelaskan kode programnya secara detail. Program ini akan menerima linked list dari objek buku sebagai argumen dan tidak mengembalikan nilai. Program ini akan meminta pengguna memasukkan nama penulis buku yang ingin dicari melalui scanner. Di line ini ada di kode program ini ada bacaan linked list dalam kurung buku hasil pencarian sama dengan new linked list. Nah, di sini akan membuat objek hasil pencarian yang merupakan linked list kosong untuk menyimpan buku-buku hasil pencarian. Di sini ada perulangan for. Selanjutnya for atau dalam kurung buku titik 2 daftar buku untuk program melakukan pencarian berdasarkan penulis dalam setiap objek buku pada variabel buku dalam koleksi daftar buku. Terus menyimpan hasil pencarian dalam linked list hasil pencarian yang sudah tadi kita buat. Nah, terus di sini ada if
dalam kurung buku titik get penulis equals ignore cast dalam kurung penulis cari. Nah, jika penulis dalam variabel buku dibandingkan dengan penulis cari atau nama penulis yang telah user inputkan, kondisinya benar, maka akan menambahkan buku ke dalam hasil pencarian. Terus di sini ada if dalam kurung hasil pencarian is empty. Jika hasil pencarian is empty atau mengembalikan nilai true, artinya tidak ada buku yang ditemukan dengan penulis yang sesuai. Dalam konteks ini, artinya tidak ada buku dalam daftar buku yang memiliki penulis yang sama dengan penulis cari atau yang dimasukkan oleh pengguna. Jika tidak ada buku yang ditemukan, program akan mencetak pesan bahwa tidak ada buku dengan penulis yang dicari. Jika buku ditemukan, program akan lanjut ke else dan akan mencetak informasi buku yang cocok dengan penulis yang dicari. Nah, secara umum untuk menggunakan kode program ini, Anda hanya perlu menggunakan metode-metode yang ada di urutan. Selanjutnya, penjelasan kode program akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rangga. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Sapna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur berikutnya. Di sini kita menambahkan sebuah fitur buku, fitur peminjaman buku. Di sini kita buat dulu metode namanya pinjam buku. Lalu di sini yang user diharuskan untuk menginputkan judul buku apa yang sih yang pengen dipinjam, lalu kita simpan di variabel judul pinjam. Nah, di sini kita buat variabel baru namanya buku dipinjam dengan nilai awalnya itu 0 atau kosong. Lalu kita buat perulangan for yang di dalamnya memiliki statement if. Di sini kita akan mengecek judul judul yang diinputkan oleh user sama daftar judul buku yang kita punya. Dan di sini ada operator n ya. Buku itu harus tersedia. Jadi dua-duanya itu harus memiliki nilai true antara judul yang dipinjam harus sesuai dan buku tersebut harus tersedia. Jika dua-duanya true, maka uh, buku dalam buku-buku dalam variabel buku tersebut yang sudah dicari tadi disimpan dalam variabel buku dipinjam. Lalu break artinya keluar dari perulangan for. Lalu masuk dalam perulangan if. Di sini ada statement bahwa buku dipinjam tidak sama dengan nol. Artinya karena buku yang tadi dipinjam uh, sesuai atau ketemu dengan daftar buku yang kita punya, artinya itu kan tidak nol. Berarti masuk ke statement if di sini. Lalu buku yang dipinjam tadi itu diubah set tersedianya menjadi false. Jadi awalnya semua buku itu tersedia, semua semua buku itu bernilai true atau tersedia. Nah, setelah buku yang tadi user pengen dipinjam, setiap buku yang mau dipinjam tuh akan di set tersedia menjadi false, artinya bukunya menjadi tidak tersedia. Lalu di sini sistem outprint line buku dengan judul yang dicari berhasil dipinjam. Lalu kita panggil metode perbarui file Excel yang nanti kita bakal perbarui kolom baru untuk menandakan bahwa buku tersebut sudah dipinjam. Dan lalu kita panggil juga metode generate struk peminjaman untuk membuat struk ya. Lalu jika bukunya ini masih nol, kita masuk ke else di sini. Buku dengan judul yang dicari itu tidak tersedia. Lalu kita masuk ke tadi metode yang dipanggil adalah perbarui file Excel. Kita buat di sini sebuah metode baru namanya perbarui file Excel. Kita buat lokasi baru di sini, lokasi dengan nama variabel baru. Kenapa nama variabel baru? Karena yang dijelaskan di tadi Eva tadi itu merupakan untuk membaca file Excel-nya. Sedangkan ini untuk memperbarui, untuk mengubah-ubah, kita harus membuat variabel baru agar tidak nabrak dengan variabel uh, yang lokasi file yang akan kita cari. Lalu sama saja yang tadi kayak dijelaskan oleh Sapna di sini file info stream ini fungsinya secara ringkasnya file info stream ini akan membuka lokasi file Excel-nya, lalu workbook ini akan membuka Excel-nya, dan yang sheet ini akan mengakses sheet ke satu atau indeks ke 0, lalu iterator row di sini akan mengakses setiap barisnya. Lalu kita buat variabel baru di sini namanya nomor baris dengan inisiasi awalnya adalah 0. Ini nanti gunanya untuk mengakses setiap baris ya. Terus di sini ada perulangan while untuk nantinya kita mengakses setiap baris sampai barisnya itu habis. Lalu di sini ada row current row, ini mengakses setiap baris sekarang, maksudnya mulai dari baris 0, baris baris ke satu, baris kedua, baris ketiga sampai akhir. Lalu sel judul sel ini untuk eh,
mengambil judul di indeks ke 0 atau berarti judul di indeks ke 0 berarti judul pertama. Lalu membuat variabel namanya judul. Lalu di sini ada perulangan for lagi untuk mengecek bahwa kita ngambil judul buku dan judul yang judul buku yang dipinjam itu sama atau enggak sih? Kalau sama, nah sekarang kita masuk ke sel status. Kita buat variabel baru namanya sel status sama dengan current row. Artinya kita akan mengakses baris mana yang mau kita akses gitu. Terus lalu satu selnya kita di sini ada tulisan 3. Kita artinya kita mau membuat kolom baru di indeks ketiga atau kolom keempat berarti ya. Kita akan membuat sebuah kolom namanya status. Lalu di sini kita set status cell-nya itu tersedia atau dipinjam. Kalau yang tadi kan bukunya sudah dipinjam, berarti status di kolom keempat nanti tulisannya dipinjam. Dan yang lain tuh ntar kalau nggak dipinjam berarti statusnya tersedia gitu. Habis itu ada iterasi nomor baris plus plus. Terus ada try, ini agar untuk mencegah adanya jika error nanti akan muncul kode-kode error di mana lokasi-lokasi yang error gitu. Catch juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu generate struk peminjaman ini kita akan menampilkan dulu struk. Setelah kita pinjam buku kita akan tampilkan struknya. Di sini ada local date time. Kita akan menggunakan waktu ya. Kita akan di struknya nanti kita akan tambahkan waktu. Lalu ini tampilan struknya seperti ini. Waktu cetak. Lalu kita panggil waktunya, variabel waktunya. Lalu di bawahnya user diharuskan untuk diberikan pertanyaan apakah mau dicetak stroke atau enggak. Kalau mau, kita akan langsung di if ini jika user ingin cetak, maka lari ke metode cetak stroke. Jika tidak, program selesai. Lalu inilah program cetak stroke-nya. Yang kita akan membuat file baru di sini, string nama filenya itu adalah .txt. Nanti kita akan cetak filenya menjadi .txt. Lalu kita tulis di sini menggunakan print writer, kita tulis cetak stroke, lalu kita panggil lagi waktunya, lalu kita cetak stroke-nya. Lalu di bawahnya ini adalah sebuah kelas-kelas dari objek buku berisi dari string judul, string penulis, integer tahun terbit, lalu ada boolean tersedia. Nah, di sini ada objek-objek buku lagi, di sini string judul, penulis, tahun terbit. Dan di sini ada boolean is tersedia dan void set tersedia. Yang tadi kita butuhkan di program-program atas tadi. Mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan hasilnya. Kita run dulu. Pertama kita masukkan nama, lalu nick dengan 16 angka. Nah, di sini sudah masuk ke tampilannya, lalu ini tampilan daftar buku. Awalnya tampilan daftar buku ini tidak terurut ya, karena tadi yang dijelaskan oleh Sapna menggunakan metode collection. Jadi file dari Excel yang tidak urut itu akhirnya menjadi urut di program ini. A, B, B, H, K, N. Lalu kita cari berdasarkan judul, misalkan buku apa ya? Hujan di sini ya. Hujan. Nah, ini di hasil pencariannya judulnya Hujan, penulisnya Terelie, tahun terbitnya 2019. Statusnya tersedia. Lalu kita cari berdasarkan penulis. Oh, sorry, bentar, kita ulang lagi. Kita masukin nama lagi. Nah, kita cari berdasarkan penulis. Kita cari penulisnya Terelie. Nah, ini buku-buku yang penulisnya Terelie tampil di sini. Lalu langsung kita coba pinjam buku. Bukunya adalah judul bukunya, misalkan tadi ya Hujan. Atau yang lain deh. Misalkan kita akan pinjam konsep sistem informasi. Nah, ini buku dengan judul konsep informasi berhasil dipinjam dan ini cetak struknya apakah ini dicetak? Jika iya, nanti akan masuk ke file baru. Lalu yang terakhir adalah keluar. Programnya akan selesai. Mungkin itu saja
penjelasan dari saya, lalu akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menjelaskan program kami mengenai perpustakaan. Untuk selanjutnya, saya izin menginformasikan mengenai proses tanya jawab. Setelah video ini diupload ke YouTube, maka teman-teman dari kelas 2B Sistem Informasi bisa melakukan tanya jawab di kolom komentar dengan menyertakan nama, NPM, asal kelompok, dan juga kelas. Terima kasih. Itu dia yang bisa dapat kelompok 6 sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eva Juliani dan kelompok 6 semuanya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.